5, 4, 3, 2, 1, let's start. Welcome back to Teacher's Talk, only on Guru Hebat Kaltim 2021 bersama saya Dayang Suryani, one of the top 50 teacher of the world 2017. Dan bersama kita pada pagi hari ini adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin. Yeay! Seperti biasa, MD akan menemani kalian semua dalam 10-15 menit ke depan untuk membicarakan Merdeka Belajar dan bagaimana sih makna pendidikan yang menyeluruh bagi guru-guru hebat di Kota Balikpapan. Namun sebelumnya kita akan bermain dulu nih dengan Bapak Muhaimin sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dan permainannya adalah Guhe Pong. Jadi Pak, permainan Guhe Pong ini untuk melatih kecepatan berpikir dan pastinya berpikir kritis, karena kita ingin anak-anak kita bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Itu ya Pak harapan kita. Siap. Jadi nanti saya akan melempar bola ini, dan ketika itu masuk seperti ini, maka Bapak akan mengambil pertanyaannya, membacanya dan menjawabnya. Yeay! Kita coba ya Pak ya. Siap. Silakan Bapak dulu sebagai tamu saya. Bismillah. Ya, bagus, masuk Pak. Wah, hebat ya Pak Muhaimin ya. Iya, Nah sekarang, harus bisa, kan? iya memang harus bisa ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya saya bacakan ya Pak ya. Saya yang jawab. Iya, Bapak yang jawab. Bapak ngobrol sama menteri atau ngobrol sama guru? Sama guru. Sama guru, kenapa Pak? Guru lebih punya ide dan gagasan, menteri hanya menampung dan merealisasikan. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Muhaimin. Ih, keren banget ya. Squad guru hebat. Nah, nanti kita coba-coba jawab juga ya. Tapi kita lihat dulu mentul nggak bolanya MD nih ya. Aduh, Ayo. MD kok jadi gugup nih. Sebentar ya. Kita kasih dulu bolanya ke Bapak. Siap. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk. Aduh, alhamdulillah. Wih, MD jadi deg-degan nih. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya ini Sebentar susah ya. amat ini, Aduh. Pembelajaran luring atau daring? Saya lebih suka luring. Kenapa? Karena saya lebih dekat dengan anak-anak. Menyatukan chemistry itu jauh lebih baik karena akan ada timbal balik. Jadi saya memberikan ilmu ke anak, anak akan meresponnya dengan baik. Oke, sih. Satu-satu skor. Satu-satu, ingat ya, satu-satu. Jangan Lagi. lupa gabung dong di kita ya. Bisa lewat Instagram atau Facebook atau juga YouTube. Ya, jangan lupa ya. Oke, silakan Lanjut. Pak. Bismillah. Ya, Bapak hebat banget ya band bolanya. Aduh, kayaknya Bapak ini pemain bola tenis. Salah, bola pingpong. Salah. Oke. Sekarang saya kasih pertanyaannya buat Bapak. Apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya apa? Ini buatan Bu Win ini ya. Oke, kita ganti ya karena tadi pertanyaan sama. Oke. Buka puasa bersama keluarga atau pejabat? Keluarga. Kenapa? Lebih terasa suasananya bahwa kita itu berada di tengah-tengah keluarga, karena memang pada saat kerja kita berada jauh dari keluarga. Ya. Jadi pada saat puasa lah kita bersama dengan keluarga. Ya, siap. Oke, bagus sekali jawabannya. Spending quality time with Quality time. family. Yeah, quality time with family. And that's the most important thing. Oke. Ya, good job Bapak. Oke, saya kasih, sorry Pak, tangan kiri. Wah, ini jangan dicontoh ya. Nggak boleh, jadi berikannya dengan tangan kanan. Oke, bismillah. Oh, masuk juga. lagi. Berarti MD bisa main pingpong juga ya. Oke. Oke. Pertanyaannya Pak. Tanggal lahir anak pertama Anda? 15 Agustus 2001. Yeay. Hafal, kita harus hafal Pak Oh ya iya, dengan saya semua anak kita. hafal. Ya, siap Pak. Silakan Oke, Pak. sekali lagi yang ketiga, bismillah. Nggak masuk. Nggak apa-apa ya, nggak masuk karena hidup itu perjuangan. Iya, Kadang-kadang tidak mulus, harus kadang-kadang semuanya mulus, iya. gitu, iya. Oke, bagus Pak. Nun sewu Pak. Oke, bismillah. Wah, Masuk mantap. pertanyaannya. Karena Pak wanita tuh lebih teliti dan lebih jenius biasanya. Amin ya rabbal Oke, alamin. pilih yang mana? If you want it, you earn it, atau you want it, you get it. If you want it, you earn it. Kenapa? Kalau kamu ingin sesuatu, kamu harus berusaha keras. Karena tanpa perjuangan kita nggak akan mungkin mendapatkan apa-apa. Betul sekali. Yeay. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Ya, betul. Tidak ada keberhasilan tanpa proses. Dan perjuangan itu perlu waktu dan perlu tenaga. Pastinya orang-orang yang berjuang dia yang akan berhasil. Betul sekali. Kembali lagi di Sip. Squad Guru Hebat Kaltim 2021. Oke. Welcome back to Teacher's Talk, only on Squad Guru Hebat Kaltim 2021 bersama tamu kita pada pagi hari ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin. Yeay.
Ya Pak, ini ada 5 Mudahan pertanyaan. pertanyaannya nggak susah-susah ya. Iya, siap Pak. Ini mudah sekali Pak ya, Iya. dan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak tularkan kepada kita semua nih, guru-guru di Kalimantan Mantan Timur. Oke, pertanyaan pertama Pak, apa pendapat Bapak tentang penerapan konsep Merdeka Belajar di Kaltim nih Pak, terutama di Kota Balikpapan? Silakan Pak. Iya, yang pertama bahwa konsep Merdeka Belajar adalah salah satu program yang digagas oleh Mas Menteri ya, bahwa diharapkan kita belajar itu tidak lagi terkungkung dengan aturan dan sistem yang kaku. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya konsep Merdeka Belajar, guru berinovasi, siswa berinovasi, kemudian akan banyak juga melahirkan karya-karya yang selama ini kita hanya terfokus kepada kurikulum. Nah, jadi dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini diharapkan kreativitas guru, kreativitas siswa itu bisa tereksplor dengan maksimal. Kemudian yang kedua, saya melihatnya begini, mindset kita bahwa belajar itu harus tatap muka, mindset kita bahwa belajar itu harus di dalam ruangan, itu juga terkikis pelan-pelan. Karena dengan Merdeka Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kita tidak harus di dalam ruangan, tetapi dimanapun tempat. Kembali juga dengan konsep pada saat Pak Ki Hajar Dewantara dulu, bahwa artinya setiap rumah adalah tempat belajar. Nah, oleh sebab itu, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung program Mas Menteri untuk menerapkan konsep Merdeka Belajar. Dengan ini diharapkan siswa itu tidak hanya hafal kurikulum, tidak hanya textbook, tapi mampu menelurkan ide-ide, mampu menyalurkan kreativitas, dan guru harus mampu berinovasi supaya pada saat proses belajar mengajar siswa tidak jenuh, siswa tidak merasa digurui, tapi adalah ada timbal balik informasi. Sehingga keinginan siswa, keinginan guru itu sama-sama dengan keinginan kita semua. Oke, subhanallah, bagus banget ya jawaban Bapak Muhaimin, sangat jelas, detail, dan benar-benar merdeka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan MD Iya, ya. harus merdeka. Harus merdeka. Konsep Merdeka Belajar ini memang baik sekali dan mungkin ya tidak hanya diterapkan pada saat ini. Dari dulu juga guru pastinya sangat suka dengan memerdekakan belajar, anak-anak bisa belajar dari manapun, dengan sumber apapun, dan dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Dan yang pasti, inovasi dan kreativitas guru penting di saat ini Pak ya. Ya. Karena tanpa inovasi dan kreativitas mungkin saja murid akan lebih susah ya untuk menangkap semua pelajaran yang diberikan oleh guru. Kunci utama memang inovasi guru menurut saya, Iya. karena kita tidak akan bisa mengajak siswa itu mengeksplor kreasi dan imajinasinya, kemampuannya kalau guru tidak berinovasi. Iya. Jadi tidak ada alasan bagi guru, mohon maaf, misalnya sudah katakanlah usianya sudah lanjut, kemudian mereka tidak tahu teknologi informasi, sekaranglah saatnya. Segala macam cara bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk meningkatkan ide kreatif kita agar siswa juga semangat dalam belajar. Nah, di sini kita memang perlu guru yang inovatif dan melek IT. Pak Muhaimin kan sudah setuju tadi ya, pemirsa Squad Guru Hebat Kaltim. Jadi, jangan sampai kita tidak belajar. Ilmu-ilmu baru yang datang saat ini adalah ilmu yang menuntut kita untuk senantiasa belajar and never stop learning till the end. Iya. Ingat yang dari awal kita ketemu Bu Dayang ya, bahwa ngurusi pendidikan itu kan never give up dan never ending. Tidak boleh menyerah karena tidak akan pernah selesai masalah pendidikan. Jadi inovasi harus ada menjadi melekat dalam setiap pemikiran guru. Ya, guru inovatif will never stop learning. Guru inovatif will always stop stop despairing. Jadi tidak harus tidak pernah berhenti berusaha dan tidak ada kata menyerah. Nah, itu ya. Jadi stop for being despair but start for being innovative. Stop mengatakan tidak bisa. Ya, stop mengatakan tidak bisa ya. Jadi semangat belajar, semangat mengajar, dan semangat berbagi. Seperti tagline kita pada hari ini adalah Guru Hebat Kaltim, Share, Inspire, Empower. Oke. Cut dulu ya. Kita cut dulu. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, lanjut lagi ya. Ya, pertanyaan kedua adalah bagaimana tanggapan Bapak? Sebentar dulu ya, Pak. Bapak nanti lihat ke sana ya jawabannya ya. Oke. Ada nih, ada kok. Oh, ada. Oh, jadi nggak usah. Nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah lihat ke situ. Oke. Oh, Bapak situ, saya ke situ. Oke, sip. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Bapak tentang komunitas praktisi dalam kaitannya dengan kehadiran Squad Guru Hebat Kaltim 2021? Gimana, Pak? Ya, konsep Merdeka Belajar ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini kementerian, atau pemerintah kabupaten kota maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
Kalau konsep Merdeka Belajar ini ingin dikembangkan dan berhasil, memang perlu ada volunteer-volunteer, perlu ada komunitas-komunitas. Yang pertama tentu tahu konsep dan tujuan awal. Yang kedua bisa menginspirasi. Nah yang ketiga mau bekerja keras, mau turun ke lapangan, dan mau mendengar aspirasi. Jadi menurut saya keberadaan komunitas ini sangat diperlukan dalam rangka menyebarluaskan informasi, mengajak para guru-guru di daerah-daerah dan seluruh stakeholder yang lain untuk kita mensukseskan konsep Merdeka Belajar demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, di Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan. Oke, jawabannya mantap lagi nih pemirsa Squad Guru Hebat Kaltim. Jadi jawaban pertama dan jawaban kedua sangat berkaitan satu dengan yang lain ya Pak. Iya. Jadi komunitas praktisi ini sekaligus peran serta para relawan nih, relawan dalam bidang pendidikan untuk memberdayakan dan menggerakkan seluruh sivitas akademika, baik itu guru, tendik, dan semua ya pemerhati pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Ya, kita bangga ya menjadi warga Kalimantan Timur dan Balikpapan. Saya rasa para volunteer, para penggiat pendidikan itu sangat banyak sekali menginspirasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita lihat juga di Balikpapan, misalnya ada Balikpapan Youth Spirit, itu juga bagian dari melaksanakan konsep Merdeka Belajar yang digagas oleh kementerian. Walaupun secara implisit mereka tidak mengatakan itu, tapi dengan kesadaran tinggi mereka melakukan itu. Dan mereka bukan dari kalangan pendidik. Artinya kalau masyarakat saja peduli dan mau mensosialisasikan Merdeka Belajar, bagaimana kita di kalangan pendidik? Masa kita mau berdiam diri? Harusnya kita tetap jadi leader untuk melaksanakan konsep Merdeka Belajar. Iya, dan satu lagi Pak, ada juga balikpapancerdas.com nantinya, dan itu juga menjadi salah satu bukti bahwa para pendidik juga ikut serta dalam menggagas konsep Merdeka Belajar nih bagi semua orang yang ada di Balikpapan, khususnya guru Kalimantan Timur. Oke. Pertanyaan ketiga Pak, apa sih esensi dari terbentuknya Squad Guru Hebat Kaltim ini Pak? Ya, menurut saya begini, saya pernah melihat pada saat teman-teman itu berdiskusi dengan Pak Menteri ya, dengan Mas Menteri pada saat beliau datang ke Balikpapan. Nah, esensinya bahwa kita harus kembali ke jati diri guru ya. Kita melihat harus selama ini menurut saya guru jarang sekali merefleksi diri. Ya, ini mohon maaf para teman-teman guru, sekarang ini kan banyak sekali guru yang menganggap bahwa mengajar itu hanya sekedar kewajiban, mendidik hanya sekedar kewajiban. Kemudian yang di dalamnya yang dikejar adalah income, yang dikejar di dalamnya adalah materi. Ini mohon maaf sekali lagi. Dan lupa dengan outcome. Outcome itu kinerja. Satu outcome. Kedua, saya katakan jati diri guru itu harusnya kembali ke pahlawan tanda jasa. Walaupun konsepnya bukan berarti tidak menerima salary. Bukan seperti itu. Bahwa guru itu adalah panggilan hati. Orang akan menjadi guru itu karena panggilan hati. Jadi pertama yang dilakukan adalah bagaimana kemuliaan dalam hatinya itu melakukan pendidikan, melaksanakan proses pendidikan. Nah, sehingga dengan adanya konsep seperti ini, kita harapkan ya guru kembali ke habitat, merefleksi diri, tetapi tidak mengesampingkan ya bahwa faktor ekonomi, faktor kesejahteraan itu tetap menjadi perhatian pemerintah. Tapi kembalilah ke jati diri dan habitat, bahwa guru adalah penggerak utama proses belajar mengajar. Yang kedua adalah dia adalah agent of change yang bisa menciptakan peserta didik itu mau jadi seperti apa. Jadi perubahan besar itu ada di guru. Karena kalau misalnya guru saja tidak kembali ke habitnya, dia tidak kembali ke konsep bahwa dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nanti yang ada di pikirannya adalah aku mengajar ini digaji berapa. Kemudian yang kedua, dia akan membanding-bandingkan. Membanding-bandingkannya bukan dengan guru yang yang kurang sejahtera dari dia, tapi membanding-bandingkan dengan guru yang lebih sejahtera. Ini tidak boleh terjadi. Karena setiap daerah mempunyai konsep dan anggaran yang berbeda. Setiap daerah juga mempunyai kemampuan finansial keuangan yang berbeda-beda. Jadi intinya dimanapun ditempatkan, yang penting adalah nawaitunya guru adalah pahlawan tanda jasa, guru adalah pendidik, dan guru adalah panggilan jiwa. Iya. Konsep panggilan hati ini yang senantiasa harus ada di hati oleh seorang guru. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, jiwa guru itu pasti melekat dalam hati kita. Ini yang menurut saya sudah mulai terkikis. Nah, jadi saya mohon kepada teman-teman guru, panggilan hati dan panggilan jiwa ini adalah pada saat Anda berangkat pertama kali memilih jurusan sebagai guru. Sehingga kalau misalnya lulus jadi guru, tanggung jawab kepada Allah dan kepada kita, kepada masyarakat, harus mencerdaskan anak bangsa. Dan pastinya berpihak pada siswa. Sejauh mana guru ini bisa menggerakkan siswa hingga akhirnya menjadi
pribadi yang berakhlak mulia dan pastinya berintelektual. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Nah, sekarang nomor 4 ya Pak. Lanjut aja ya Pak Tamam ya. Oke. Ya, pertanyaan keempat adalah bagaimana peran Bapak dalam mendukung setiap kegiatan yang memberdayakan guru dan siswa? Iya, saya termasuk salah seorang yang sangat memberikan kebebasan ya kepada teman-teman guru, kepada teman-teman siswa untuk melakukan inovasi sepanjang tetap dalam koridor pendidikan. Nah, yang kedua, kemampuan apapun yang saya miliki, finansial berarti yang ada hubungannya dengan anggaran, kemudian non finansial dimanapun saya dibutuhkan untuk sharing, saya pasti hadir. Kemudian yang kedua, saya selalu berada di tengah-tengah para peserta didik dan siswa saya. Karena kalau kita berada di tengah-tengah para guru, di tengah-tengah para siswa kita, ya tentu itu sudah merupakan support yang luar biasa bagi mereka. Nah, sehingga peran-peran itu tidak harus didanai dengan tidak bicara hanya masalah finansial atau uang, tapi juga dukungan kita bahwa kita hadir, kita ada, kita bisa merasakan apa yang ada di hati mereka, kita bisa mendengar keluh kesah mereka, dan kita bisa menampung semua aspirasi, termasuk bisa menerima ide dan gagasan. Itu menurut saya sudah lebih dari cukup bahwa kita bagian dari komunitas pendidikan, khususnya para guru dan siswa itu. Iya, jadi seorang kepala dinas pastinya akan mendukung semua kegiatan yang merujuk kepada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, dan pastinya Bapak sebagai orang yang nomor 1 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, akan senantiasa memberikan support, dukungan, dan pastinya doa agar semua guru mau tergerak dan menggerakkan seluruh komunitas praktisi yang ada di Balikpapan. Semua potensi harus digerakkan, karena kan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab kita saja, bukan hanya tanggung jawab guru saja, tetapi juga bagaimana masyarakat juga harus digerakkan. Ya, termasuk adanya teman-teman yang seperti Budayang, seperti teman-teman yang peduli ya. Ya, kepedulian penting karena hanya orang-orang yang pedulilah dia yang akan mampu menyukseskan semua kegiatan pendidikan yang ada di negeri tercinta ini. Kembali lagi nanti bersama Dayang Suryani di Squad Guru Hebat Kaltim 2021. Oke, ini yang terakhir ya, closing statement dari semuanya nih Pak. Oke. Nanti kalau ada kata-kata yang berebut-berebut dikat aja ya. Oke, ya. Oke Pak, closing statement dari awal sampai akhir dalam waktu berapa Pak Uri? 3 menit. Oke, masih ingat kan Pak? Iya. Yang pertama tadi konsep Merdeka Belajar. Yang kedua adalah bagaimana tanggapan Bapak tentang komunitas praktisi terutama Guru Hebat Kaltim. Oke, dan yang ketiga itu esensi dari terbentuknya Squad Guru Hebat Kaltim. Ini gabungan antara Squad Guru Hebat dan guru penggerak Pak. Nanti pada akhirnya kita akan masukkan semua guru, cuma kita akan gerak pelan-pelan karena kegiatan pendidikan dan menggerakkan itu perlu waktu dan tidak instan ya Pak ya. Kemudian yang keempat peran Bapak sudah tadi dan langsung disimpulkan. Oke. Ya baik, kita akan maju ke pertanyaan kelima. Bukan pertanyaan sih, tapi ini lebih kepada closing statement. Bagaimana Bapak memberikan pernyataannya untuk menggerakkan kita nih supaya kita lebih lagi mengukur diri, mengukur kompetensi, dan bagaimana kita sanggup memberdayakan peserta didik hingga akhirnya menjadi peserta didik yang berkualitas dan berakhlak mulia. Yang mana Pak? Ya begini, jadi konsep Merdeka Belajar ini adalah bagian yang terpenting ya dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, termasuk di dalamnya ada guru penggerak. Nah, oleh sebab itu sudah seharusnya tugas dari pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan itu memberikan dukungan yang penuh dengan dilaksanakannya kegiatan ini. Nah, keberhasilan konsep Merdeka Belajar yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran kita. Oleh sebab itu, kita harapkan bahwa mindset guru itu harus berubah dari sekarang. Tadi saya katakan bahwa guru itu adalah panggilan hati atau panggilan jiwa. Walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa kesejahteraan adalah hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tapi menurut saya berangkatnya adalah kembali ke niat dan nawaitu. Bahwa guru adalah panggilan hati dan panggilan jiwa. Tugasnya sangat besar, jauh lebih besar dari tugas jabatan apapun yang diberikan oleh negara. Karena guru adalah penghasil utama atau bisa dikatakan tempat kawah candra di mukanya untuk kita melahirkan
orang-orang hebat, calon pemimpin bangsa, termasuk anak-anak kita yang cerdas. Nah, jadi saya harapkan kita selaku warga Balikpapan dan warga Kalimantan Timur harus bisa bersama-sama bersinergi menggerakkan potensi yang ada, terutama guru-guru kita. Jadi tidak ada alasan lagi guru itu tidak bisa IT, tidak ada alasan lagi guru itu tidak melek teknologi, tidak ada alasan lagi guru mengatakan tidak bisa, karena sekarang kita tidak berdiam diri, siklus itu selalu berjalan ke depan. Yang kita harapkan adalah kreativitas guru. Saya sering katakan kepada teman-teman, kita ini bukan hanya berjalan, bukan hanya berlari, tapi kita sudah jumping. Nah, kalau kita tidak jumping, saya yakin pendidikan kita akan selalu tertinggal. Bukan hanya di dunia, di Asia Tenggara saja, bahkan kita tertinggal. Nah, kapan kita bisa maju, bisa setara, bisa mendekati, ya harus ada kreasi, inovasi para guru-guru kita. Oleh sebab itu, peran guru penggerak sangat penting dalam rangka menularkan virus-virus ini kepada guru-guru yang lain, bahwa mindset mereka harus berubah, mindset mereka harus bisa disejajarkan untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak kita itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Bagus sekali ya closing statement yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin. Ya, saya banyak belajar loh pemirsa dari Bapak Muhaimin. Belajar banyak, jadi sebagai guru memang kita harus senantiasa introspeksi diri nih, merefleksikan diri bahwa kita harus belajar, mengajar. Jangan lupa bahwa tugas kita adalah guru yang senantiasa memanggil diri kita untuk belajar, dan jangan lupa untuk mengajar agar anak-anak cerdas bukan hanya secara emosional tapi juga spiritual dan intelektual. Satu lagi terakhir, mudah-mudahan momen tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional menjadi hari penting bagi para guru untuk merefleksi diri. Mudah-mudahan itu menjadi catatan penting kita. 2 Mei kita berniat dalam hati sama-sama untuk merefleksi diri, menjadi guru penggerak, menjadi guru yang inovatif, menjadi guru yang bisa menginspirasi bagi semua orang, bukan hanya siswa tapi juga masyarakat di sekitar. Iya Bapak, seperti tagline kita ya, apa tadi Pak? Tagline dari guru hebat kita ini, share, inspire, empower. Jadi kita harus senantiasa berbagi, menginspirasi dan memberdayakan. Oke, jadi bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan Squad Guru Hebat Kaltim 2021 bisa menghubungi kita melalui Instagram, Facebook, dan pastinya YouTube channel Squad Guru Hebat Kaltim 2021. Kita akan senantiasa membagi ilmu-ilmu kita pastinya, kemudian menginspirasi dan juga memberdayakan. Ya, kita akan kembali lagi di program Squad Guru Hebat Kaltim, tentunya hanya di Teachers Talk 2021 bersama saya Dayang Suryani dan Muhaimin. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.